Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dimas Haidar Hanif dari jurusan Akuntansi Syariah 24B atau semester 3 kelas B dengan NIM 12492100048. Saya di sini akan membahas tentang suatu hal yang sangat kejam bagi negara kita. Selain adanya para perokok yang membuat buruknya di negara kita, tapi ada yang lebih buruk, yaitu rokok ilegal. Tentang rokok ilegal yang dapat merusak makroekonomi kita. Kebijakan cukai rokok yang tinggi bertujuan mengendalikan konsumsi dan meningkatkan penerimaan negara. Namun, di lapangan kebijakan ini justru memicu momok baru yang merusak dari dalam. Maraknya rokok ilegal. Bagaimana satu barang haram ini bisa menggoyang pondasi ekonomi makro Indonesia? Dan apa kata prinsip ekonomi Islam dalam menyikapi dilema ini? Dalam video mata kuliah ekonomi makro Islam kali ini, kita akan membedah dampak sistematis rokok ilegal. Bukan hanya dari angka, tetapi juga dari kacamata keadilan dan kemaslahatan. Mari kita mulai dengan melihat fakta dan datanya. Persoalan rokok ilegal ini menyentuh setidaknya 4 pilar ekonomi makro kita. Yang pertama, penerimaan negara. Yang kedua, ketenaga kerjaan. Ketiga, perilaku konsumen. Dan yang keempat, kesehatan dan produktivitas. Yang pertama, penerimaan negara. Cukai hasil tembakau adalah penyumbang terbesar ketiga bagi negara. Namun, peredaran rokok ilegal yang bebas cukai menyebabkan potensi kerugian mencapai lebih kurang 15 triliun setiap tahunnya. Angka ini setara dengan membangun ratusan sekolah dan rumah sakit di mana-mana yang ada di Indonesia. Poin 2, ketenaga kerjaan. Industri rokok legal menyerap lebih dari 5 juta tenaga kerja, mulai dari petani, pekerja pabrik, hingga penjual warung. Dengan pasar tergerus rokok ilegal, produksi pabrik legal turun 7 hingga 9%, yang berujung pada pemutusan hubungan kerja atau PHK yang sering kita dengar, dan penurunan serapan tenaga kerja. Jadi sangat berpengaruh kepada ketenaga kerjaan kita karena rokok ilegal ini. Ketiga, perilaku konsumen. Ironisnya, kebijakan menaikkan cukai untuk menekankan konsumsi justru mendorong downtrending atau pelahiran konsumen dari rokok legal ke rokok ilegal yang lebih murah. Survei menunjukkan mayoritas perokok ilegal membeli rokok di bawah 1.000 rupiah per batang. Tujuan kesehatan pun tidak tercapai gitu. Jadi karena cukai rokok legal naik dan harga rokok pun naik, jadi para perokok ini, termasuk saya pun, para perokok mencari jalan pintasnya, yaitu dengan rokok yang lebih murah. Seperti itu. Poin 4, kesehatan dan produktivitas nasional. Biaya ekonomi yang ditimbulkan oleh konsumsi rokok, seperti biaya pengobatan, penyakit, dan hilangnya produktivitas, jauh lebih besar daripada penerimaan cukai. Pada 2019, biaya ekonomi merokok mencapai 410 triliun rupiah atau 2,59% dari PDB kita. Rokok ilegal dengan kualitas yang tidak terjamin berpotensi memperparah dampak kesehatan kita. Lalu bagaimana prinsip makroekonomi Islam menganalisis masalah ini? Kita bisa meninjau melalui konsep makosid syariah, yaitu tujuan-tujuan syariah untuk menjaga kemaslahatan manusia. Yang pertama, menjaga harta. Hifzul amal. Negara berkewajiban menjaga kekayaan dan sumber penerimaan yang sah untuk kemaslahatan rakyat.
Kebocoran cukai sebesar 15 triliun tadi berarti pengurangan dana untuk pembangunan, pendidikan, dan kesehatan yang merupakan hak publik. Rokok ilegal jelas melanggar prinsip ini. Lalu, menjaga keturunan dan kehidupan. Hifzul an-nasl wa an-nafs. Islam sangat menjaga kesehatan dan produktivitas masyarakat. Biaya ekonomi merokok yang mencapai 2,59% PDB menunjukkan beban penyakit yang sangat besar yang mengurangi kualitas sumber daya manusia. Meski rokok itu sendiri hukumnya makruh atau haram, kebijakan dan pasar ilegal yang memperburuk dampaknya perlu kita cegah. Lalu selanjutnya keadilan, al-adal, sistem perpajakan atau cukai harus adil. Saat ini terjadi ketidakadilan kompetensi yang sangat kentara atau sangat terlihat. Produsen legal membayar cukai tinggi dan taat aturan, sementara produsen ilegal menggemplang kewajiban tersebut. Ini merusak iklim usaha yang sehat dan melukai rasa keadilan tersebut. Lalu yang terakhir ada mencegah kemudorotan. Islam mendahulukan mencegah kerusakan daripada mengambil manfaat. Rokok ilegal menimbulkan kemudorotan berlapis, kerugian fiskal, ancaman kesehatan ekstra, dan pengangguran. Karena itu upaya penegakan hukum oleh bea cukai untuk menyita ratusan juta batang rokok ilegal adalah langkah yang sejalan dengan prinsip ini untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Intinya, ekonomi Islam mengajarkan kita untuk melihat keseimbangan kebijakan. Tidak boleh hanya fokus pada satu target, seperti penerimaan negara atau kesehatan, tetapi harus mempertimbangkan dampak luasnya terhadap keadilan, lapangan kerja, dan efektivitas kebijakan itu sendiri. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya bahas pada pertemuan kali ini atau video kali ini. Mungkin apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi para penonton dan diri saya pribadi untuk supaya lebih baik. Terima kasih. Nun wal qalami wa masturun. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.